Pemirsa, peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh setiap 2 Mei menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia termasuk di Bali. Sejumlah persoalan dinilai masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari kurikulum yang terus berganti, beban administrasi guru yang dinilai berlebihan, hingga masih banyak siswa sekolah kesulitan membayar SPP. Akademisi yang juga Kepala Sekolah SMP Widya Sakti Denpasar, Iwaya Nendra mengatakan, pergantian kurikulum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dinilai menuntut guru dan siswa untuk terus beradaptasi. Hal ini membuat proses pembelajaran belum berjalan optimal karena tenaga pendidik harus kembali mempelajari sistem baru, sementara siswa juga harus menyesuaikan diri dengan metode yang berbeda. Selain itu, banyaknya administrasi yang harus diselesaikan guru turut menjadi sorotan. Beban administratif yang tinggi dianggap mengganggu tugas utama guru dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada siswa. Akibatnya, fokus pengajaran menjadi terbagi dan kurang maksimal. Guru seharusnya lebih banyak berinteraksi dengan siswa dalam proses belajar mengajar, bukan justru disibukkan dengan urusan administrasi. Hal tersebut menjadi salah satu pandangan yang berkembang dalam momentum evaluasi Hardiknas tahun ini. Di sisi lain, capaian pendidikan Indonesia sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Banyak siswa, termasuk dari Bali, berhasil meraih prestasi di berbagai ajang olimpiade tingkat nasional maupun internasional. Namun prestasi tersebut dinilai masih didominasi oleh kalangan tertentu. Kesenjangan ekonomi menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Siswa dari keluarga kurang mampu kerap memiliki kemampuan akademik yang baik, namun terkendala biaya untuk mengikuti kompetisi seperti Olimpiade. Bahkan masih ditemukan siswa dari kalangan menengah yang kesulitan membayar biaya pendidikan seperti SPP. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Dukungan pembiayaan dan kebijakan afirmatif dinilai penting agar seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi. Banyak siswa-siswa Indonesia, siswa-siswa dari Bali, banyak yang mendapat olimpiade-olimpiade internasional dan bisa bersaing di tingkat internasional. Tetapi itu adalah untuk orang-orang yang elit. Tetapi untuk siswa-siswa yang kelas ekonomi ke bawah, itu yang menjadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan. Pertama, dari segi ekonominya perlu ditingkatkan karena banyak masih siswa-siswa yang kelas ekonomi ke bawah yang tidak mampu. Nah, dengan tidak kemampuannya itu, tapi dia mau bersaing namun tidak punya modal untuk melanjutkan. Contohnya, adanya olimpiade di Indonesia. Dia bagus daya pikirnya, tetapi kemampuan biaya untuk melanjutkan mengikuti hal itu tidak ada kemampuan keuangan dari orang tua tersebut. Nah, itu yang perlu dipikir oleh pemerintah sekarang untuk anak-anak yang kelas menengah ke bawah. Bahkan banyak anak-anak yang kelas menengah ke bawah tidak mampu membayar SPP, terutama anak-anak yang sekolah di swasta. Nah, itulah tantangan pemerintah untuk bisa mengevaluasi diri untuk memperhatikan daripada anak-anak yang kelas ekonomi ke bawah. Kedepan, perbaikan sistem pendidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada pengurangan beban administratif guru dan peningkatan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Dengan demikian, mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat secara merata dan berkelanjutan. Yana, Bali TV.